Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas sebuah materi di mana materi yang akan kita bahas adalah bab ke-11 dengan muatan pelajaran PLBJ. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah alat komunikasi elektronik. Di mana alat yang kita akan bahas ini seperti yang kita lihat di layar ya. Ada contohnya yaitu berupa laptop dan handphone. Dan materi ini diperuntukkan untuk kamu kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama mampu menjelaskan alat komunikasi elektronik. Kemudian kedua mampu menyebutkan contoh alat komunikasi elektronik. Ketiga mampu menjelaskan cara menggunakan internet. Dan yang terakhir keempat mampu menjelaskan cara mencari informasi dari internet. Keempat ini adalah target tujuan kita dalam video kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. A. Mengenal alat komunikasi elektronik. Ayo menyimak. Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan seseorang kepada orang lain. Menurut bentuknya, alat komunikasi terdiri dari 3 macam, yaitu alat komunikasi yang berupa simbol, alat komunikasi yang berupa tulisan atau cetak, dan alat komunikasi elektronik. Yang pertama, alat komunikasi simbol. Alat komunikasi simbol berupa tanda-tanda tertentu, baik berupa bunyi, gerak, gambar, maupun warna. Alat komunikasi yang berupa bunyi misalnya adalah kentungan, beduk, dan peluit. Alat komunikasi berupa gerak misalnya gerak tangan dan semapur yang bisa kita lihat ya ketika acara pramuka. Alat komunikasi berupa gambar misalnya adalah rambu-rambu lalu lintas, dan ini gambarnya ya sebelah kanan yang bisa kita lihat atau kita saksikan manakala kita berada di jalan raya atau menggunakan fasilitas jalan raya. Ada rambu-rambu lalu lintas di mana di bagian atas setiap tiangnya itu seperti yang kita lihat pada gambar. 2. Alat komunikasi cetak atau tulisan. Alat komunikasi cetak adalah alat komunikasi yang berupa barang cetakan. Misalnya buku, majalah, koran, tabloid, buletin, surat, brosur, dan sebagainya. Dan ini merupakan alat komunikasi cetak yang bisa kita rasakan ya. A. Buku terdiri dari lembaran-lembaran cetakan yang dijilid. B. Majalah merupakan surat kabar berbentuk buku. C. Koran merupakan surat kabar berbentuk lembaran. D. Tabloid merupakan surat kabar dalam bentuk yang lebih kecil. E. Buletin adalah selebaran untuk kelompok profesi tertentu. F. Surat adalah lembaran yang bertuliskan informasi tertentu yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. G. Brosur adalah lembaran dalam bentuk kecil yang berisi informasi tertentu. 3. Alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi elektronik adalah alat komunikasi yang menggunakan sarana elektronik. Contohnya radio, televisi, telepon, handphone, faksimil, email, dan sebagainya. A. Radio adalah alat komunikasi berupa audio yang hanya bisa menerima siaran suara. B. Televisi adalah alat komunikasi berupa audio dan visual yang dapat menangkap suara dan sekaligus gambar. C. Telepon adalah alat komunikasi yang dapat menerima dan mengirim suara secara langsung melalui saluran kabel. D. Handphone atau ponsel adalah pesawat telepon genggam yang menggunakan teknologi jaringan atau satelit. E. Faksimil adalah alat komunikasi yang dapat mengirim fotokopi surat dalam jarak jauh. F. Email adalah alat komunikasi yang dapat mengirim dokumen berupa gambar atau tulisan dalam jarak jauh. G. Internet adalah alat komunikasi modern
yang menggunakan jaringan komputer yang telah diprogram terlebih dahulu. Dan ini gambar-gambarnya ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Dari yang sebelah kiri, ini merupakan telepon, kemudian yang ini faksimil, ini televisi, dan yang ini adalah radio. B. Jenis alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi elektronik banyak jenisnya. Yang akan kita bahas dalam bab ini tentunya alat komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Antara lain radio, televisi, telepon, telepon seluler, faksimil, internet, dan sebagainya. C. Alat komunikasi internet. Internet adalah singkatan dari kata interconnection networking. Arti internet secara umum adalah jaringan komputer yang terhubung menggunakan sistem standar transmission control protocol atau internet protocol, disingkatnya dengan TCP atau IP. TCP atau IP berfungsi sebagai protokol pertukaran paket untuk menghubungkan komputer di seluruh dunia. D. Cara menggunakan alat komunikasi internet. Google adalah salah satu mesin pencari terbaik saat ini yang sudah banyak penggunaannya dari berbagai penjuru dunia. Sebagai mesin pencari atau search engine yang memiliki jutaan pengunjung tiap harinya, Google sendiri dapat memberikan informasi yang akurat tentang berbagai hal. Kalian dapat menemukan informasi seputar tutorial, tips and trik yang dapat digunakan untuk membantu kalian mencari solusi dari permasalahan. Ada beberapa cara untuk membuka Google. Buatlah Google di HP, laptop, atau komputer kalian dengan bimbingan bapak atau ibu guru, atau dengan ayah atau ibu kalian di rumah. Dan ini gambar aplikasi Google ya yang dapat kita rasakan, di mana di sini sedang mencari databasearticle.com yang ditunjuk dengan anak panah warna merah ya. Membuka Google di Android. Pertama, pastikan kalian sudah terhubung dengan internet. Kalian bisa mendapatkannya dari kartu atau WiFi. 2. Kemudian pada Android kalian biasanya terdapat aplikasi Google. Klik aplikasi tersebut. Jika ingin mencari sesuatu, kalian tinggal ketik di bagian pencarian tentang apa yang kalian temukan. Keempat, tunggu sebentar dan kalian akan menemukan apa yang sedang kalian cari. Sedangkan kalau kita mau membuka Google di laptop, maka hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, download terlebih dahulu browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Dan ini gambarnya ya, kalau Google Chrome itu yang logonya G, kemudian yang Mozilla Firefox lambangnya bola, ya seperti ini. 2. Hubungkan laptop atau komputer ke jaringan internet bisa dari WiFi atau mobile hotspot. Nah, mobile hotspot ini diperoleh bisa dari WiFi yang diberikan pada handphone. 3. Buka browser dan ketik di pencarian dengan kata www.google.com. Lalu enter untuk membuka Google-nya. 4. Jika kalian ingin membuka YouTube, bukalah menu YouTube Kids. Lihat simbol seperti berikut. Dan ini aplikasi YouTube yang tersedia di Mozilla, Firefox, atau Google Chrome. Dari yang sebelah kiri ya, yang gambarnya tulisan Kids saja. Kemudian YouTube Kids, lalu gambarnya seperti ini dan yang ini. Jadi ada 4 ya aplikasi yang dapat kita rasakan. Tinggal kita pilih salah satu yang mana yang menarik menurut kita. 5. Setelah itu kalian tinggal mencari informasi yang kalian cari. Melalui langkah tersebut kalian sudah dapat membuka Google dengan cepat. Gunakan internet ini untuk mencari sumber pembelajaran. Jadi kalau kamu mendapatkan tugas dari bapak atau ibu guru di sekolah dan kamu menemukan kesulitan dalam melakukannya, silakan kamu melihat ya tips and trick atau tutorial yang ada pada Google. Nilai luhur dalam komunikasi elektronik. Teknologi mempermudah pekerjaan manusia. Jika menggunakan teknologi komunikasi,
maka akan menambah wawasan pengetahuan. Di dalam teknologi komunikasi terdapat fitur-fitur yang memiliki berbagai fungsi. Dengan teknologi dapat menambah keterampilan si pengguna, karena untuk dapat mengoperasikan fungsi berbagai fitur memerlukan keterampilan tersendiri. Selain itu, teknologi juga dapat menambah wawasan. Dengan memiliki kemampuan mencari atau searching, maka kita dapat menguasai berbagai pengetahuan. Dengan menguasai teknologi komunikasi, kita juga dapat mengetahui berbagai kondisi di sekitar kita, bahkan di tempat yang jauh yang belum terjangkau oleh kita. Alat komunikasi dapat mempermudah kita juga dalam bertransaksi. Di era globalisasi, kemampuan tersebut sangat mendukung kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Dan inilah manfaat yang bisa kita rasakan ya, ketika kita menggunakan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari komunikasi elektronik. Bisa untuk bertransaksi, bisa untuk mencari sesuatu hal yang ingin kita butuhkan. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, kemudian menemukan soal latihan berikut, jawablah soal-soal latihan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Soal ini diambil dari video pembelajaran kita dari awal ya, sampai dengan akhir tadi materi. Jadi jawablah soal ini untuk menguji kepemahaman kamu terhadap materi ini. Jika kamu kesulitan dalam mencari jawabannya, silakan kamu mengulang video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.